Halo teman-teman cerdas keuangan, apa kabar? Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan live IG lagi ya, sharing session bersama Coach Edvan M. Kausar. Nah, kita akan membahas nih seputar, udah masuk, seputar bisnis internet ya. Jadi, kita akan membahas tema cari cuan dari internet. Nah, kan pada Instagram post yang lalu, saya sudah pernah membahas tuh tentang 7 hal penting yang harus disiapkan saat menghadapi resesi apa aja. Nah, jadi yang pertama kita memastikan keluarga kita terjamin dulu. Kemudian kita menambah pundi dana darurat, berhemat, lunasi utang, rutin investasi, dan yang terakhir adalah menambah ilmu atau skill. Nah, salah satunya adalah mungkin teman-teman ada yang memang sudah menjalani bisnis online tapi belum tahu skillnya, atau mau menjalani bisnis tapi belum tahu caranya seperti apa. Nah, saat ini kita akan membahasnya bareng bersama dengan M. Kausar. Oke. Nah, jadi sambil menunggu. Oke, halo. Halo, Halo Coach. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam. Udah oke ya ininya ya, Oke, oke, oke. suaranya ya. Suara Ya, aman ya, iya aman. aman. Nah, Iya, iya, teman-teman iya. nih, Coach Edvan sudah ada di sini. Coach Edvan ini dia adalah sebagai pertama dia motivator termuda gitu. Terus kemudian dia juga narsum di berbagai Oke. sumber media maupun founder dari kelas naik level gitu ya, kelas online ya kalau nggak salah ya, Iya, naik level ID iya. ya. Naiklevel.id itu sebenarnya marketplace Heeh. di bidang Iya. pelatihan. Pas Iya. banget tuh, marketplace di bidang pelatihan. Hmm. Nah, teman-teman yang mau bertanya silakan ya, karena nanti akan ada giveaway buat yang bertanya, dan pertanyaannya kita bahas di sini. Oke. Gimana Coach kabarnya? Kesibukannya apa aja selama di rumah nih Coach? Kabar sehat, alhamdulillah. Iya. Sebenarnya dari dulu sampai sekarang saya nggak pernah sibuk. Ah, oke deh. Ya, berusaha untuk tidak menyibukkan diri, tapi Ya, banyak karya, tapi banyak menghasilkan oke. sesuatu, gitu aja sih. Jadi kayak di rumah juga Iya, iya. nggak bisa dibilang sibuk gitu. Jadi Iya, iya. hal-hal tetap saya kerjakan seperti biasa. Saya tetap punya banyak waktu luang sama keluarga dan Iya. alhamdulillahnya konten-konten di berbagai medsos, di berbagai platform bisa tetap di-post, di-publish. Jadi ya alhamdulillah Oke. kayak gitu aja keseharian saya Alhamdulillah ya, di keren, kala keren, keren. pandemi ini. Iya ya, di kala pandemi ini, kala saat misalnya ada beberapa orang juga yang mungkin kehilangan pekerjaan, justru Coach Evan ini saya lihat Ya, malah di Instagramnya aktif banget gitu ya, mengadain kelas online iya, dari iya, mulai microblog, terus apalagi ya public speaker ya, iya. bisnis online dan lain sebagainya. Nah, Coach, ini kan komunitas cerdas keuangan ini sebagian besar memang kebanyakan itu isinya smart mom atau emak-emak yang Iya, memang iya. sukanya jualan online. Ya, Ah, 90% di iya. antara mereka tuh usahanya kuliner. Tapi ada beberapa Oke. yang fashion, ada mungkin yang logam mulia, bahkan dari sisi fashion, investasi juga ada seperti itu. Dan mereka kebanyakan saya perhatikan adalah melakukannya secara online. Selain Iya. dari emak-emak itu, juga ada beberapa milenial yang saat ini menjual online berbagai produk yang kaitannya sama coronavirus ini. Misalnya masker, Iya. atau mereka jual sanitizer seperti itu, Kos. Nah, Iya. ini sebagai pakar internet ya, Pakar bisnis ini. online. Amin. Eh, saya mau tanya-tanya nih, gimana Coach? Iya. Sebenarnya untuk memulai bisnis online itu sesulit apa sih gitu loh? Dan bagaimana ceritakan, mungkin Coach juga bisa ceritakan gimana nih pengalamannya selama ini sampai bisa terjun di dunia online seperti apa? Ya, Hmm. sebenarnya awalnya bisnis-bisnis saya hampir semuanya offline. Kebetulan saya Ya, ada beberapa usaha, ya. juga saya ada investasi di beberapa bisnis juga, dan Hmm. juga di emas ya, kemudian di properti dan lain-lain. Mungkin Hmm. nantilah itu Ya, nanti saya ceritain. oke. Cuman ketika saya melihat keadaan dunia yang makin berubah, apalagi ditambah sekarang pandemi, dan jauh Ya, sebelum ini juga Jack Ma pernah mengatakan bahwa 30 years from now everything goes digital gitu. Jadi ya. 30 tahun dari sekarang segala hal itu akan jadi digital. Makanya wajib banget nih bagi perusahaan-perusahaan saya, bisnis-bisnis saya, termasuk diri saya sendiri untuk go online
Dan juga teman-teman semua yang mungkin hari ini nonton, Anda semua itu wajib banget buat go online. Nah, kalau ditanya seberapa sulit, sebenarnya nggak sulit kalau kita mau belajar. Nggak sulit kalau kita mau cari tahu caranya. Jadi semua hal itu pasti ada polanya. Nah, bedanya di dunia internet, di dunia online ini, perubahan, pertumbuhan, dan perkembangannya itu cepatnya luar biasa. Jadi kalau 30, 50, atau bahkan 100 tahun yang lalu, berbagai perubahan, berbagai penemuan baru, berbagai teknologi baru itu ditemukan bisa jadi jangka waktunya tahunan, bulanan, ya, bahkan mungkin belasan tahun baru ditemukanlah bohlam. Sekian belas tahun kemudian baru ditemukan inilah, itulah, dan seterusnya. Nah, zaman sekarang ini bisa dibilang setiap detik terdapat penemuan baru di bidang teknologi, dalam hal ini teknologi digital dan juga online. Wow, selalu detik, ada aplikasi-aplikasi baru, ya. Karena kita berbicara global ya, bukan cuma Indonesia ya. Internet ini kan membuat kita global ya, Coach. Jadi internet ini bikin kita nggak cuma mikirin dalam satu lingkup negara, pulau, provinsi, kota, atau bahkan wilayah kita doang, tapi sedunia. Nah, dalam hal global atau internet ini, semua penemuan itu perputarannya per detik. Jadi bayangin kalau kita nggak belajar dalam sehari, nggak belajar sekali aja ya, atau satu hari aja kita nggak belajar, tidak mendapatkan informasi baru, udah pasti kita ketinggalan. So, hal utama atau poin utama yang paling penting sebelum Anda memulai masuk bisnis ke dunia digital, Anda harus punya niat, harus punya semangat untuk terus belajar. Karena yaitu perputaran atau perubahan dan perkembangan teknologi informasi ini cepatnya luar biasa gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus pahami bahwa online dan offline dalam hal ini bisnis atau jualan aja lah kita bahasnya, dalam hal jualan itu memiliki banyak perbedaan. Nah, diantaranya perbedaannya mungkin saya akan sharing nih beberapa. Ini sorry banget, cahayanya lagi kurang oke nih. Saya lagi di rumah ade sebenarnya. Ya, nah di online dan di offline ini dalam hal jualan, dalam hal bisnis, dagang, buka toko online, buka toko offline itu ada perbedaan. Contoh nih, kalau kita mulai toko offline, ya yang perlu kita cari pertama kali adalah lokasi, lokasi, dan lokasi. Gitu. Yang penting lokasinya nyaman, lokasinya tepat, kemudian tempatnya nyaman, strategis, enak buat parkir, nyaman buat makan kalau kuliner, kalau butik, kalau baju cozy gitu kan, bisa kayak ya home boutique dan segala macamnya, maka insya Allah bisnis kita akan laku. Itu dari segi tempat gitu ya. Kemudian dari segi marketing ya, tinggal kita banyak sponsorin acara-acara yang sesuai dengan bidang bisnis kita. Kalau kuliner ya kita bisa sponsorin buat ya acara-acara kuliner. Kemudian kalau misalnya baju, kita bisa sponsorin event-event besar atau event-event modeling dan segala macamnya. Itu udah pasti laku, secara branding akan naik. Nah, itu offline. Tapi kalau online itu nggak kayak gitu. Nah, kalau offline itu kan tadi kita tinggal buka toko, ya udah pelanggan datang sendiri. Kalau online nggak gitu, Mbak Er. Kalau online itu kita nggak cukup misalnya kita gabung ke toko hijau, toko merah, toko orange. Jadi tergantung Anda masuk ke kubu mana. Nah, nggak cukup Anda buka toko online, tapi Anda harus proaktif untuk meningkatkan traffic bagi calon pembeli Anda untuk datang ke toko online Anda gitu loh. Nah, jadi kalau misalnya kita gabung ke toko hijau, kemudian gabung ke toko merah, kita misalnya jualan baju dan sebatas jualan doang, buka toko doang, ya sampai kapanpun nggak akan laku gitu. Kenapa? Karena kita nggak tahu ilmu cara meningkatkan rating, nggak tahu ilmu cara meningkatkan komen, bukan komen, review. Kemudian juga kita nggak tahu meningkatkan traffic, ya sudah. Nah, maka itulah poin-poin yang mungkin akan kita bahas. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nih. Masalah meningkatkan tiga hal awalnya, itu tuh ya. Itu. Gimana cara meningkatkan traffic, rating, sama review itu seperti itu. Karena kan saya lihat di Instagramnya aja Coach Evan itu sudah centang biru gitu ya. Terus kemudian followernya juga udah puluhan ribu, sementara saya masih masih berapa persennya lah gitu. Gimana sih sebenarnya awal mulanya kita mau, seandainya kita mau meningkatkan, let's say follower dulu ya, itu seperti apa sih Coach, kayak gimana caranya? Ya, kalau saya sendiri sebetulnya fokus meningkatkan follower ini baru beberapa bulan terakhir ini aja sih.
Ya, selama ini Oke. sih sebenarnya udah syukur alhamdulillah ada Mm. sekitar sebelum saya fokus ningkatin konten ya, ngasih Ya. konten itu udah sekitar 20.000 lebih. Tapi baru setelah pandemi inilah fokus naikin gitu. Ya, karena selama ini ya saya juga punya kesibukan lain selain bisnis Mm-mm. offline, saya juga seminar ke berbagai tempat. Ya. Ternyata setiap hari itu keliling tempat lah, keliling kota gitu. Jadi nggak sempet juga tuh ngurusin Iya, medsos. iya, iya. Cuman memang sebelumnya saya aktif di YouTube, Mbak. Oke. Nah, jadi sebelumnya saya aktif di YouTube. Di YouTube itu saya selalu mencoba untuk komitmen, Ya. konsisten memberikan video satu hari satu video. Malah sekarang yang menurun Hmm. di YouTube gitu, karena sekarang lebih Iya. senang di Instagram. Sampai akhirnya YouTube cepet banget tuh, kurang dari setahun udah bisa dapat sekian subscriber ya, di atas 100.000. Nah, jadi intinya adalah untuk meningkatkan followers atau subscriber, yang paling penting, yang paling pertama adalah konsistensi. Gitu. Konten itu penting gitu, tapi Anda bikin konten tapi Anda nggak konsisten, algoritmanya nggak nyambung nanti. Gitu. YouTube punya algoritma sendiri, Instagram punya algoritma sendiri, bahkan sekarang TikTok punya algoritma. Ya semua pasti punya algoritma gitu. Tinggal bagaimana kita mengenali setiap platform itu cara kerjanya kayak gimana sih. Nah, kalau kita bahas sedikit YouTube nih. Kalau YouTube itu, kalau saya yang penting konsisten aja dulu. Setiap malam saya upload jam 19.00 dan itu jangan sampai kelewat. Nah, mungkin yang nonton cuman awalnya nih, yang nonton cuma 30, paling banyak 100, kemudian ada yang udah nyampe 1000, tapi udah sekitaran segitu. Cuman yang komen itu akan mulai nambah tuh. Tadinya yang komen lo lagi gitu kan. Yang nambah jadi 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang. Nah, itu di maintenance tuh, dibalas komennya, dikasih love, diajak ngobrol. Nah, nanti secara nggak langsung orang-orang yang subscribe akun mereka itu ya akan dipromosikan akun kita sama YouTube. Nah, karena dipromosikan akun kita sama YouTube, kita nanti bakal ngerasain orang yang komen itu mulai nambah, kemudian viewer mulai nambah, subscriber mulai nambah, dan yang paling penting apa? YouTube itu video yang kita bikin 5 bahkan mungkin 7 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu bisa viralnya hari ini. Beda sama Instagram. Kalau Instagram itu kan paling lama sebulan baru deh masih bisa dilihat gitu. Tapi kalau YouTube itu bisa jadi yang udah lama banget itu tiba-tiba viral gitu. Ketika momennya tepat. Gitu. Iya. Nah, cara bisa konsisten tuh kayak gimana ya? Karena kan ya tiap misalnya kita harus konsisten tiap hari atau bisa nggak? Konsistennya nggak setiap hari deh, tiap minggu itu bisa nggak? Atau nyambung nggak algoritmanya kalau tiap minggu? Kalau saya sebenarnya tidak perlu setiap hari, tapi yang penting sama. Maksudnya sama itu kalau YouTube nih ya, Instagram lain lagi. Kalau kayak YouTube itu yang penting kita upload di waktu dan hari yang sama. Makanya YouTuber besar itu ada yang seminggu 3 kali, ada yang sebulan 2 kali atau 4 kali tiap minggu gitu. Nah, dan kita kerjanya itu nggak usah tiap hari, Mbak, gitu. Kita kerjanya nggak usah tiap hari. Kayak saya bikin aja dari rekaman-rekaman. Saya bikin kayak misalnya sebulan saya bikin 20 rekaman, saya rekam gitu ya, yang isinya 1 menit sampai 3 menit. Kemudian saya kirim ke editor yang editing. Ya, saya tinggal ngegaji editor doang gitu. Nah, ditambah saya bikin juga yang in frame, yang memang kelihatan muka sayanya. Dan saya bikin video tersebut misalnya sebulan 4 kali. Jadi itu final videonya setiap minggu. Jadi ada video jagoannya lah. Nah, gitu. Kalau saya kayak gitu. Nah, dan alhamdulillah cepet banget tuh perputarannya cepet. Bahkan sampai sekarang dan kita tuh nggak boleh menghakimi atau ngejudge sebuah video itu laku atau tidak laku dengan kacamata kita, atau bahkan hanya dengan analitik yang kita baca di YouTube itu sendiri. Misalnya di YouTube yang nonton nih cuma 3 orang nih gitu kan. Itu belum tentu loh, yang nonton cuma 3 orang tuh belum tentu. Karena bisa jadi dari 3 orang itu ada 1 orang yang download dan kemudian dia sebarin ke berbagai grup WA dan akhirnya viral di grup WhatsApp. Kita nggak pernah tahu. Gitu. Jadi intinya jangan pernah menyerah, jangan pernah berhenti. Buatlah sekonsisten mungkin dan semudah mungkin. Saya bikinnya itu 2 minggu sekali kok saya bikin pakai handphone rekaman misalnya tentang 3 hal yang harus kita miliki untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Yang pertama bla bla bla, yang kedua bla bla bla, yang ketiga bla bla bla. Oke, send WhatsApp. Gitu doang, sesimpel itu. Saya kirim misalnya dalam 2 minggu itu saya kirim 14 video, 14 rekaman, yang ngurusin nanti editor, yang upload juga dia, ya udah itu buat YouTube. Kalau Instagram lain lagi. Kalau Instagram itu yang penting kita konsisten setiap hari upload. Makanya saya kalaupun dalam 1 hari nggak upload konten, nggak bikin konten,
saya akan upload foto atau saya akan upload apapun demi menjaga algoritmanya tetap meningkat atau semakin meningkat dilihat oleh YouTube. Nah, inilah cara meningkatkan traffic ke toko online kita. Jadi dengan banyaknya follower, dengan banyaknya subscriber, kita dikit-dikit ngiklan nih gitu. Ada orang yang anti dia bikin YouTube tapi nggak mau ngiklan. Kenapa enggak gitu? Orang aja ngiklan di video kita melalui YouTube AdSense, bener nggak? Masa kita nggak ngiklanin produk kita sih? Nah, cuman ngiklan ini dengan cara soft selling. Misalnya kayak kita nge-review ini, misalnya nih contoh ada jam nih, bagus banget nih teman-teman. Padahal ini jualan kita nih. Kalau teman-teman mau, silakan langsung aja klik link yang tersedia di deskripsi atau caption di bawah. Kayak gitu-gitu. Nah, itulah yang akan meningkatkan traffic. Dan video itu akan tetap kekal selama YouTube-nya itu ada. Dan selama akun kita nggak bermasalah. Jadi kurang lebih kayak gitu, Mbak. Oke. Mantap ya, mantap. Jadi kuncinya adalah konsisten di waktu yang sama ya. Kalau untuk YouTube. Kalau untuk sorry coach. ada yang mengganggu sedikit. Kalau untuk Instagram adalah setiap hari harus posting apapun itu ya coach ya, untuk meningkatkan algoritmanya. Karena saya pernah ngerasain pada saat misalnya postingan saya tuh di-like banyak orang. Terus hari berikutnya saya sama sekali nggak ada postingan coach. Gitu. Terus begitu posting lagi kok rasanya jadi aneh gitu. Jadinya kok rasanya jadi nggak ini gitu ya, nggak connect jadinya. Itu namanya engagement-nya yang kemudian turun. Jadi engagement di Instagram kita turun. Makanya sebisa mungkin nih teman-teman, kalau Anda sedang punya Instagram dan Anda mau engagement-nya itu semakin meningkat setiap hari, yang harus kita lakukan adalah upload setiap hari. Nah, tinggal kapan waktunya kalau Instagram? Waktu yang paling tepat untuk kita upload bisa kita lihat sendiri. Caranya, kita cek di Instagram kita. Instagramnya kita bikin jadi business profile dulu atau content creator, akunnya. Kemudian nanti kita lihat di insight. Di situ nanti kita bisa melihat kapan audiens kita aktifnya itu hari apa paling aktif dan jam berapa. Nah, misalnya kayak saya itu biasanya paling aktif itu jam 5, 6, 7. Makanya keseringan saya setiap hari upload itu jam 5, 6, 7. Nah, kemudian kalau misalnya kita nih, aduh hari ini nggak ada konten, upload apa kek? Foto tembok kek, upload apa kek gitu loh. Yang penting upload gitu. Nah, kalaupun nanti ternyata misalnya, aduh tapi ini kan nggak jelas nih, nggak apa-apa. Nah, kalau kita mau delete, jangan pernah di-delete. Tapi diarsipkan. Kenapa nggak bisa, nggak boleh di-delete, Coach? Kalau kita di-delete secara algoritma, secara peraturan sistemnya Instagram, maka engagement kita pun akan menurun. Instagram melihat kita nggak konsisten. Berarti jelek nih postingan-postingannya gitu. Nah, kemudian selalu gunakan call to action di dalam setiap postingan kita. Maksudnya apa? Nah, call to action ini adalah mengajak orang-orang buat ikut komen, ikut share, ikut like. Nah, makanya saya bikin kelas namanya workshop membuat Instagram carousel atau microblog. Itu kita benar-benar gimana caranya bikin microblog atau Instagram carousel yang memang bikin orang itu mau komen dan dia bangga buat nge-share. Nah, mungkin Mbak Era atau teman-teman semua pernah nggak sih ngelihat satu postingan dan kita pengen jadi orang pertama yang nge-share postingan itu karena kita bangga kalau kita kelihatan jadi orang pertama yang nge-share gitu. Nah, itu saya juga mau ikut kelasnya tuh. Itu kelasnya sebenarnya belum ada jadwal lagi, tapi kalaupun kemungkinan ada, itu 2 minggu dari sekarang. Karena kalau besok nih, hari Minggu besok, saya buka kelas gratis. Kalau Mbak Er mau gabung juga boleh. Kalau besok itu kita bahas rezeki. Jadi bagaimana kita membuat rezeki berlimpah, penuh berkah, dan bukan lagi kita mengejar rezeki, tapi rezeki itulah yang mengejar-ngejar kita. Oke, teman-teman tuh ya, banyak banget tuh insight-nya dari Coach Evan. Wah, mantap deh, daging semua nih isinya. Jadi Coach bicara mengenai yang tadi, kan nggak boleh di-delete, tapi diarsipkan. Nah, bagaimana cara mengarsipkan semua konten yang misalnya ada beberapa konten yang berulang. Kayak misalnya nih tadi saya coba posting untuk yang live IG ini karena seminggu sebelumnya saya udah posting gitu. Gimana caranya saya nggak nge-delete itu, tapi saya arsipkan. Kayak gitu. Untuk diarsipkan itu sebenarnya gampang aja. Itu nanti kalau nggak salah ya, saya juga lupa. Tinggal klik titik 3 yang ada di sebelah kanan. Di situ ada arsipkan
atau make Oke. as an archive kalau nggak Achieve salah ya, gitu. achieve ya. Oke, oke. Ya, jadi diarsipkan dan kemudian sebisa mungkin kalau di Instagram jangan double post. Oke. Note ya Jangan itu ya. ngepost Mm-mm. gambar yang ketiplek Sama. 100% sama atau caption yang 100% sama. Hmm. Nah, jadi harus ada yang diubah. Kalau gambar ya kita tambahin apa kayak logo atau simbol. Karena secara sistem Instagram akan melihat orang yang dianggap post itu lagi itu juga, maka itu akan kita akan dirugikan gitu. Oke. Saya ada telepon juga. Iya, nggak apa-apa. Gimana jadinya? Oke. Ini gimana ya? Oke, teman-teman. Sambil ngomong aja ya. Jadi teman-teman, boleh nggak? Ini karena ya, agak penting teleponnya, Bayar. Oke. Ngobrol dulu audiens, saya nggak tahu. Iya, iya. Jadi ya siap. Jadi teman-teman, zaman sekarang, ya. Jadi teman-teman, zaman sekarang ini kan zamannya serba online gitu ya. Nah, semuanya tuh semua orang tuh pakai internet gitu. Jadi kenapa enggak kita coba juga untuk berbisnis secara online. Nah, karena faktanya teman-teman, 170 juta orang di Indonesia itu punya akses ke internet. Jadi ini artinya teman-teman punya pasar yang sangat luas kan buat jualan di internet. Nah, seperti saya pernah baca sendiri di Indonesia di marketplace selama tahun 2019 sejumlah 265 triliun. Itu belum termasuk yang di luar e-commerce seperti apps, fintech, dan lain sebagainya. Nah, ini artinya perputaran transaksi sangatlah tinggi, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman bisa ambil 0, sekian persen aja, itu dapat berapa gitu loh dari 265 triliun tadi. Saya coba sambungkan lagi ya, tadi sempat terputus nih Coach Edvan-nya karena beliau ada, oke, belum. Karena beliau ada ini tadi, ada telepon. Nah, teman-teman tahu nggak yang namanya Tribelio.com itu juga bisa dilakukan secara dropship tuh. Jadi ada banyak produk saat ini. Tribelio itu adalah salah satu platform dropship terbesar di Indonesia. Oke. Nah, saya juga sempat mention ya di YouTube channel saya, Cerdas Atur Keuangan. Saya juga ada podcastnya, Cerdas Atur Keuangan. Itu pernah membahas tentang bisnis online. Jadi sebenarnya ada 7 hal yang harus dipersiapkan. Pertama adalah, oke ini udah gabung lagi coachnya. Pertama adalah pilih jenis usahanya. Terus visi dan misi usahanya seperti apa. Kemudian survei usahanya seperti apa. Teknis usahanya. Sistem permodalannya. Mau ngambil modal dari mana misalnya. Dari yang sudah ada di tabungan kah atau dari tempat yang lain. Terus promosi, pemasaran, dan perencanaan keuangan itu penting. Karena saya perhatikan banyak sekali teman-teman yang sudah berbisnis itu lupa bahwa kita sebenarnya harus persiapkan perencanaan keuangannya, terutama adalah masalah dana darurat gitu. Nah, ini udah bergabung lagi nih. Aduh, sorry ya. Maklum ya teman-teman, ini orang sibuk jadi saya mencuri waktunya sebenarnya. Iya. Oke, sorry. Oke, it's okay. Lanjut ya. Oke, lanjut silakan. Ya. Nah, jadi kayak gitu teman-teman. Kalau di Instagram itu kalau kita mengulang post yang sama atau juga caption yang 100% sama, maka Instagram punya sebuah hal yang disebut shadow ban, di mana kita dikasih semacam sedikit hukuman yang bikin akun kita itu tiba-tiba ketika kita ngepost dalam sehari 2 hari ke depan doang sebenarnya atau 3 hari ke depan nggak muncul di followers kita si postingannya tanpa kita sadari loh kadang kayak gitu. Nah, apakah account ban itu halnya sama dengan seandainya kita follow beberapa orang atau unfollow beberapa orang dalam waktu yang singkat sebanyak-banyaknya gitu ya? Itu akan Instagram akan melihat itu dan menghukum kita seperti itu ya, Coach? Ya, nah kalau itu saya kurang tahu, tapi yang pernah saya dengar jika kita tiba-tiba nambah followernya dalam sehari, misalnya di atas 5.000 gitu ya, atau di atas 10.000 bahkan, pokoknya intinya banyak lah ya, tiba-tiba banyak. Nah itu akan terjadi permanen ban karena dianggap kita beli followers. Oke, 10.000 ya. Walaupun itu diakalin juga kayaknya sama orang-orang yang jual followers dengan
ningkatin followersnya dikit-dikit. Iya, diatur. Ya, Jadi jangan sampai mentok dari batasnya gitu ya. Nah, benar-benar. Coach, kalau bicara mengenai tadi kan udah YouTube, udah kita bahas, terus Instagram udah. Kalau follow untuk yang di pemasaran di Facebook gimana, Coach? Beda Ya, nggak dengan intinya sih, kedua itu? intinya sih semua medsos tujuannya adalah engagement. Jadi semua pembuat platform tersebut ingin kita sebagai orang yang aktif di dalamnya membuat orang lain berlama-lama mainin Facebook, mainin Instagram, mainin YouTube. Ya, Gitu. ya. Nah, Facebook, Instagram, bahkan TikTok sekaligus ya, dan YouTube itu akan sangat senang jika kita mampu membuat audiens kita berlama-lama di akun kita. Oke. Dan si YouTube dan semua platform itu akan mempromosikan kita ke bahkan di luar followers kita. Gitu. Jadi tinggal bagaimana di Facebook kita bikin kayak tulisan atau gambar atau foto. Biasanya kalau di Facebook tulisan dan video sih kalau saya perhatiin sekarang yang laris. Nah, itu tinggal gimana kita bisa bikin orang betah berlama-lama, komen-komenan, bales-balesan. Kita rasain deh kalau misalnya kita ulang tahun, si Facebook itu kan ngasih tahu tuh bahwa kita ulang tahun. Nah, kemudian misalnya ada 5-10 orang pertama yang ngucapin. Kalau kita nggak balas, biasanya ya udah orang ke-10 itu adalah orang yang terakhir. Tapi kalau kita balesin semua, biasanya nambah lagi tuh yang ngucapin. Jadi 11, 12. Nah, artinya apa? Ketika kita mampu menjaga engagement kepada audiens kita melalui medsos atau platform apapun itu, kita akan dibantu sama sistem mereka untuk dipromosikan. Gitu. Nah, mungkin tapi pertanyaannya, terus gimana nih kalau misalnya balik lagi ke Instagram, saya followernya sedikit. Saya pernah ngalamin waktu follower Instagram saya, bahkan Instagram murid-murid saya, tim saya, itu di bawah 10.000, di bawah 5.000, tapi satu postingan reach-nya bisa 100.000. Reach itu kan jangkauan. Berapa orang yang melihat konten kita tersebut gitu. Padahal followernya di bawah 10.000, bahkan di bawah 5.000. Nah, kok bisa? Gimana caranya? Caranya adalah mainkan hashtag. Nah, jadi hashtag itu harus hashtag itu harus beragam, inovatif, dan sesuai dengan apa yang kita posting. Ya. Biasanya kan kalau hashtag itu, Coach, kalau kita ketik hashtag itu kan, kita misalnya mau ngetik misalnya keuangan, itu udah muncul sendiri tuh, Coach. Itu nggak apa-apa, kita pilih aja yang itu, yang lebih banyak berapa yang ketik itu jumlahnya. Nah, kita pilih aja itu. Itu kan nanti kita punya banyak pilihan, dan setiap pilihan itu kan kelihatan jumlah yang sudah digunakan. Nah, sebisa mungkin pilihlah hashtag-hashtag yang angkanya di atas 10.000 dan di bawah 1 juta, bahkan di bawah 500.000. Gitu. Kalau kita memilih hashtag yang jumlahnya terlalu sedikit, yang nggak ada orang yang nyari, nggak ada orang yang make. Gitu. Kalau kita menggunakan hashtag yang di atas 1 juta, kebanyakan orang yang make hashtag tersebut, menggunakan hashtag tersebut. Akhirnya apa? Akhirnya setiap kita baru posting, misalnya hashtag uang. Wah, itu udah pasti tuh. Banyak banget tuh. Hashtag uang. Dalam 1 jam bisa jadi ada puluhan ribu orang menggunakan hashtag tersebut. Akhirnya postingan kita udah kesalip duluan sama orang. Udah gitu duluan, udah ketutup duluan. Gitu. Nah, makanya pilihlah hashtag-hashtag yang jumlahnya itu sedang. Gitu. Sedang itu mungkin sekitar 10.000 sampai 500.000 itu paling oke. Ya, dan kalau kita cepat engagementnya maksudnya dalam 1 jam itu ketika kita bikin konten, ketika ada yang komen langsung dibalesin dulu tuh, direspon dulu tuh. Nanti sama Instagram dipindahin ke top post di hashtag tersebut. Kalau kita berhasil lama di top post, nanti Instagram akan masukin kita ke explore. Makanya kalau kita buka explore, banyak akun-akun yang dipromosiin sama si Instagram. Nah, itu terjadi jika sebuah konten share-nya tinggi, komennya tinggi, like-nya tinggi, dan save-nya tinggi. Gitu. Save itu yang ada di bawah itu ya, Coach, ya, di bawah kanan itu yang bentuk pita gitu ya? Itu save ya? Yang apa tuh? Yang bentuk pita itu save, ya, save ya? Iya kan? Betul. Itu juga, tapi kita nggak bisa tahu tuh. Seandainya ada teman-teman misalnya yang nge-save postingan kita nggak bisa tahu kan, Coach? Iya kan? Tapi sebisa mungkin, caranya gimana? Ya. Kita bisa tahu berapa yang nge-save, tapi kita nggak tahu siapa yang nge-save. Oh iya, maksud saya gitu. Kita bisa tahu berapa yang nge-save, iya. Oke, Coach, ini luar biasa nih. Tentang tadi udah dibahas YouTube, udah dibahas Instagram sama Facebook. Coach, mau nggak
bonus bahas WA atau marketplace? Boleh, boleh, Boleh ya, bonus boleh. ya. Nah, Gimana ya. Coach? Kalau jualan Nah, jadi melalui ini deh, melalui WhatsApp dulu deh. Kalau jualan melalui ya, WhatsApp seperti apa? ya, jadi intinya seperti yang tadi sudah saya sampaikan ya teman-teman, bahwa Ya. kalau kita mau berbisnis online, fokus kita bukan langsung ke selling, bukan ke sales, gitu. Tapi bagaimana kita membangun building list kita. Bagaimana kita menambah, kalau WA, bagaimana dalam sehari, saya minta ke tim saya, dalam sehari Anda semua, kalian semua harus bisa menambah 10 kontak baru di WhatsApp. Gitu. Ya, dan bangun engagement, jangan langsung jualan. Makanya kalau online itu terbagi menjadi 3 sistem marketingnya. Pertama, hard selling, ya, kedua soft selling, ketiga itu adalah ya nggak jualan sama sekali, cuma ngasih doang, ngasih gratis. Informasi aja gitu ya. Ya, dan informasinya bukan informasi produk loh. Jadi gini ya, market itu terbagi menjadi 3. Ada cold market, ada warm market, ada hot market. Itu di dunia online. Sekali lagi ya, ada cold, dingin, kemudian ada warm, warm itu hangat, kemudian juga hot, yang udah panas nih, udah hot nih. Cara sentuhannya ketiga market itu juga beda. Kalau misalnya ke cold market, berarti mereka belum kenal kita, mereka belum aware terhadap produk kita, mereka bahkan belum tahu kita jualan apa. Tugas kita adalah untuk membuat mereka tahu. Nah, disinilah peran marketing yang sesungguhnya nih. Jadi gimana caranya agar orang-orang tahu nih kalau si Evan ini misalnya motivator, kalau si Evan ini adalah content creator, kalau si Evan ini adalah pengusaha gitu misalnya. Caranya bagaimana? Caranya kita kasih ilmu yang sesuai dengan spesialisasi kita. Kayak saya ya setiap hari harus mau berbagi ilmu motivasi, ilmu tentang rezeki, melalui Instagram, Facebook, dan lain-lain. Untuk membuat yang cold itu berubah menjadi warm, yang dingin berubah menjadi hangat. Kalau sudah hangat, mereka sudah kenal kita, mereka sudah aware tentang kita sudah bisa mulai jualan sama mereka, tapi cara jualannya adalah soft selling. Jadi mereka tuh jangan ngerasa kita maksa dia buat jualan gitu. Salah satunya adalah kayak sekarang sharing, kemudian saya informasikan besok ada seminar gratis loh, ya jam 1 siang. Nah itu semacam soft selling, dan ini benar-benar gratis ya, bukan jualan gitu. Nah kayak gitu, benar-benar gratis. Atau ngajak orang sampai nggak sadar, tahu-tahu dia datang ke toko kita. Kalau saya kayak gitu, jadi kayak saya pura-pura kalau lagi sharing di YouTube, saya pegang misalnya case handphone, gitu ya, saya bilang, dan teman-teman ini keren banget kan case handphone saya nih, ini namanya misalnya Supreme, wah harganya sekian, dan ini banget kalian bisa dapetin di toko Anu, itu soft selling. Gitu. Yang ketiga itu hard selling. Hard selling itu to the point, jebret, langsung jualan, pokoknya lu kudu beli produk gue. Nah, tapi kan nggak semua orang bisa digituin. Lalu siapa yang bisa kita gituin? Mereka adalah orang-orang yang sudah menjadi hot market. Hot market itu siapa? Hot market adalah orang-orang yang sudah loyal sama kita. Yang setiap kita posting di Instagram, mereka udah pasti komen. Mereka udah pasti nge-share. Mereka udah pasti nge-like. Mereka udah pasti nge-save. Mereka selalu nyapa kita. Mereka sering DM kita. Itu udah hot market tuh. Kita udah nggak usah ragu lagi, tawarin aja. Gitu. Tawarin tiket lah, tawarin produk yang kita jual lah, tawarin apapun. Dan mereka nggak akan tersinggung. Nah, di WhatsApp pun sama. Gimana caranya Mas Edvan, Bang Edvan, kita bisa dapat 10 kontak per hari? Caranya kita kan gabung ke grup WA. Banyak orang tuh. Nah, di-save-savein tuh, di-save. Setiap, misalnya kita gabung ke grup WhatsApp, tetangga gitu kan. Tetangga rumah nih, komplek. Itu kan ada beberapa yang belum kita kenal, yang rumahnya berjauhan, ya itu di-save tuh, terus kenalan. Halo Pak, salam kenal, saya Edvan dari blog sekian, gitu kan. Senang bisa silaturahim. Jangan jualan, kalau jualan Anda di blog. Benar-benar. Jadi kenalan dulu, terus, oh iya saya juga seneng nih, setiap hari nge-share, konten-konten motivasi, saya broadcast. Kalau berkenan boleh ya saya broadcast gitu. Kalau misalnya kurang oke, nanti bilang aja. Tapi kalau misalnya oke, nanti saya akan broadcast minimal seminggu sekali atau sebulan sekali, yang mudah-mudahan ngasih inspirasi lah gitu. Kita so asik aja gitu. Kalau mereka nolak, mereka negatif responnya, ya udah tinggal cari lagi orang yang baru di grup WhatsApp yang baru kayak gitu. Nah, ketika mereka udah ke market, baru soft selling. Ketika mereka udah ke market, baru bro,
Woi, apa kabar bro? Gua punya produk baru nih, beli dong bro. Gitu, harga temen deh, harga temen. Gitu, kalau udah Oh kontrak. gitu Gitu ya. Mbak Er. Oke, oh ternyata kayak gitu teman-teman tuh ya. Ini belajar Iya. banyak nih dari Coach Edvan nih. Nah sebenarnya teman-teman kita juga mau adain kelas, tapi lebih fokusnya ke keuangan Coach. Jadi gimana cara memulai bisnis online dari sisi keuangannya. Terus kemudian pada saat bisnis berjalan gimana ngelola keuangannya. Dan ya pokoknya banyak insight-nya nanti teman-teman. Bulan Juli, akhir bulan Juli ini kita akan adain kelas itu ya. Bagaimana mencari cuan bisnis online dari sisi keuangannya. Oke. Nah, ini coach. Itu soft selling Nah. tuh. Jadi kan begitu udah fokus kita langsung. Iya, itu soft selling. Iya Bagus, tadi bagus. juga. Nah, Iya. saya juga teman-teman, for your information juga ya, saya juga mau ikutan kelasnya Coach Edvan yang microblog karena ini sangat membantu nanti buat saya share juga mengenai beberapa edukasi mengenai keuangan. Jadi halo, Iya. kita sapa-sapa dulu. Kayaknya kebanyakan temennya Coach Edvan di sini nih. Sore, Iya. Mas Edvan dari AGST Iya. WNDNY. Halo, ya. Selamat datang ya. Ini kita lagi seru banget nih, tapi sayang banget waktunya udah semakin menipis. Oh iya, Semakin berapa menit menipis lagi ya, Mbak? teman-teman ya. Sekitar 15 menit lagi sih. Sekitar 15 menit lagi. Tapi ini Sebenarnya bisa saya lihat loh caranya. apa? Ketik yang live di atas warna merah itu diklik coba. Yang mana? Yang di Ya, atas ada warna merah iya, live. iya. Oke, 36 ya di sini ya. Berarti 36 Ternyata menit masih lagi. 36. Ya, halo Mbak, salam kenal juga. Jadi, Coach, saya kan pertama kali kenal Coach Edvan ini, teman-teman ya. Saya dihubungin duluan sama beliau, gitu loh. Iya. Saya nggak tahu tuh dari mana tuh dapat informasinya. Mungkin Iya, dari iya. Instagram atau dari mana saya juga nggak ngerti. Dari mana Coach? Iya. Sebenarnya Instagram kalau nggak salah ya. Wah, lupa. Saya itu kan memang salah satu prinsip yang juga saya ajarkan ke tim saya dan ke Iya, teman-teman afiliat. Jadi saya itu iya, Mbak punya satu komunitas afiliasi, teman-teman boleh gabung. Harganya iya. cuma 250.000 buat pendaftarannya dan itu dapat seminar Nah, gratis iklan banyak lagi tuh. banget. Kemudian Iklan lagi nih. setiap minggu juga saya coaching ya, kemudian juga ya banyak benefitnya Iya, dan iya, itu iya. nggak ada bayar-bayar lagi. Nah, Oke. salah satu yang saya ajarkan adalah selalu menambah kontak baru gitu. Termasuk Mbak R ini juga adalah dulu target saya berarti gitu. Nah, saya udah lupa tuh. Masuk Saya udah target. lupa dapatnya dari mana. Yang penting Iya, iya, saya iya. setiap minggu itu dapat kontak baru, saya kenalan. Karena gini, Dan intinya bertambah kita terus ya. bermain, Bertambah terus ya. Kontak barunya bertambah ya terus ya, Coach ya. betul. Intinya kita berbisnis di online adalah jangan gengsi, jangan malu. Iya, Misalnya nih, iya, ada orang kayak gini, Van, follower gue udah 100.000, masa gue iya, ngejalanin ilmu lo katanya, iya. ngubungin orang-orang yang followernya dia bawah gue sih, nggak Iya, iya, gitu iya. bro. Kalau Iya, di iya. online itu nggak kayak gitu. Kita siapapun, kenapa? Karena kunci dari kesuksesan atau lancarnya rezeki kita adalah silaturahim, gitu. Nah, termasuk Mbak R, dulu saya hubungin, ya semua saya hubungin, saya kontak Iya, iya. dan ya alhamdulillah sekarang kita bisa berkolaborasi di sini. Iya, Jangan iya. gengsi. Oke, tuh kata Nisa juga benar Mas, jangan gengsi katanya gitu. Jadi kuncinya adalah teman-teman jangan gengsi ya. Kadang-kadang kan kita suka gengsi, kadang-kadang saya juga pribadi Coach. Selain financial planning, saya juga kadang suka mau jualan apalah gitu kayak kuliner. Tapi saya tuh rada gengsi Coach. Kalau seandainya di Facebook saya tuh saya posting yang nggak terkait sama profesi saya ya sebenarnya gitu loh. Nah, salah satu caranya adalah saya bikin lagi Coach. Jadi saya buat lagi akun yang lain selain dari yang profesi saya ini gitu. Jadi ya so far sih lumayan kayak gitu. Menurut Coach Edvan kayak gimana? Itu bagus dan itu oke. Dan juga sebenarnya Mbak R tidak perlu gengsi jika tahu caranya mempromosikan produk tersebut di akunnya Mbak R pribadi. Oh itu gitu ada ya? tekniknya juga. Caranya gimana caranya? Kayak saya gini, saya motivator. Kalau dalam sebuah event itu pastinya saya itu disambut langsung sama pimpinan tertingginya, gitu kan? Ya sama direkturnya lah, sama ownernya lah, gitu. Nah, kalau misalnya saya minta uang, kira-kira gimana? Secara personal branding, habis dong. Iya. Ya kan? Iya. Gimana sih lu? Katanya orang sukses minta duit, gitu kan? Nah, tapi saya juga punya program, tapi bukan program minta uang ya. Program
untuk bisa membagikan nasi secara gratis di Nasi Viral Tasik di kota kelahiran saya. Oke, nasi viral Yang mana, ya. yang mana kan berarti secara nggak langsung saya ngajak orang berdonasi dong, gitu. Nah, tapi kan misalnya gimana sih lu ceritanya sukses ceritanya, ceritanya selevel dengan mereka lah, inilah itulah, secara branding kan seperti itu. Masa sekarang minta-minta buat berbagi sih? Nah, tinggal kita setting mindsetnya bahwa ini adalah sedekah, ini adalah cara kita untuk bisa membahagiakan banyak orang, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu kalau misalnya kegiatan sosial. Lalu bagaimana jika produk kita sendiri nih? Nah, seolah-olah kita adalah orang yang dijadikan BA, ya, brand ambassador oleh si produk itu. Seperti misalnya artis yang mempromosikan di-endorse ya, di-endorse gitu ya. Jadi bahasanya itu jangan bahasa bahwa kita yang butuh dibeli, tapi kita sebagai orang yang memberikan testimoni bahwa ini enak banget, ini keren banget, kalau kamu mau beli silakan hubungi nih, gitu. Siap. Itu salah satunya. Ada banyak trik sebenarnya, tapi itu salah satunya. Ya. Ternyata itu caranya ya, cara kita jualan tanpa kita ketahuan jualan. Ya, kalaupun ketahuan jualan, nanti seolah-olah kita misalnya hanya pemegang saham atau ownernya gitu, itu lebih keren lagi justru. Nah, Coach, ini ada pertanyaan nih. Gimana tuh Mbak dan Mas kalau orang berbisnis nih sudah punya tim, cuma mereka sering down, nggak mau jadi pastinya kita down. Itu gimana caranya kita jadi nggak down? Gimana caranya kita supaya semangat berbisnisnya itu nggak cepet down ini, Coach? Gimana, Coach? Ya. Oke, jadi memang manajemen sumber daya manusia ini adalah hal yang paling paling klise lah dalam bisnis. Saya juga sempat gagal berkali-kali dalam hal ini. Saya sempat sampai pernah salah satu bidang kuliner saya sempat waktu itu teman-teman, Allah izinkan punya 15 titik resto dimsum, namanya Ultra Dimsum di Jabodetabek. Karyawan saya cukup banyak, di atas 50 orang. Nah, cuman memang beberapa orang kepercayaan saya waktu itu menjadi ujian bisnis saya. Dan waktu itu resto kita bangkrut, semua disita, semua ruko saya dicabutin listrik-listriknya, saya nangis waktu itu. Dan kemudian juga, umur saya waktu itu baru 19 tahun. Kemudian juga setelah semua itu saya hilang gitu ya, setelah semua aset disita, aset pribadi pun disita. Rumah, mobil, motor nggak disita karena saya umpetin. Kemudian satu lagi, laptop aja sampai disita loh waktu itu. Nah, lalu kemudian apa yang saya lakukan pada waktu itu adalah saya sampai punya utang di atas 400 juta setelah semua aset disita. Karena tadinya miliaran, kita semua aset bisa bayar utang, kemudian sisa 400 juta, dan itu berasa kiamat. Dan itu terjadi karena sumber daya manusia atau orang-orang gitu. Nah, hal yang paling penting ketika memilih tim itu adalah dilihat dari karakternya dulu. Gitu, karakternya dulu, dan karakter itu dilihat dari agamanya. Maksudnya agamanya itu bukan lu agamanya apa, bukan ya, tapi kedekatan dia dengan agama atau Tuhannya, gitu ya. Karena kalau orang yang takut Tuhan aja, percaya pada Tuhan aja, sama Allah aja, berani berbuat hal-hal negatif, apalagi yang nggak percaya sama Tuhan, apalagi yang nggak dekat sama Tuhannya atau sama agamanya. Jadi kalau saya prinsipnya kayak gitu. Bukan berarti kita pilih lo agamanya apa, bukan ya, ini jangan salah paham. Cuman lihat kedekatan dia dengan religiusnya atau spiritualismenya gitu. Itu yang pertama. Karena itu penting banget ya. Penting banget. Karena urusan korupsi apa kemudian gitu-gitu itu urusannya diri dengan Tuhan soalnya. Gitu. Karena itu kaitannya sama morality juga ya, Dok. Coach ya. Benar, sama morality kita juga ya. Betul. Dan jangan salah loh, ketika mereka berbuat kesalahan bisa jadi yang tanggung jawab kita, mereka bisa kabur. Iya betul. Tanggung renteng ya. Bisa jadi kita yang bertanggung jawab, betul. Nah, yang pertama tadi ingat karakter ya, akhlak bahasa sayanya. Kemudian yang kedua itu adalah visi. Ketika kita memilih tim, itu lihat dulu visinya gitu. Visinya itu mau kemana. Nah, kalau visinya sekedar uang, ketika nanti usaha kita turun, ketika omset kita turun, ketika jualan kita turun, mereka akan malas, mereka nggak semangat. Tapi kalau visinya adalah, misalnya kayak saya, visinya umat, visinya adalah bermanfaatan, gitu. Terus mereka pun sama, visinya ingin membangun sebuah daerah, visinya ingin memajukan anak-anak muda dan sebagainya.
itu berarti satu visi itu sama kita. Nah, tergantung visi kitanya juga apa gitu. Nah, jadi kalau visinya cuma sebatas uang, siap-siap ketika uang menurun, mereka akan pergi meninggalkan kita. Kabur. Lebih parahnya lagi, merugikan kita gitu. Ya, ya. Nah, Coach, oke deh. Ini ada pertanyaan bagus lagi nih dari Silvi LK2. Bagaimana cara membangun tim yang solid, Coach? Dan membangun tim yang seenaknya dalam bekerja dan sudah terlanjur memberikan amanah. Gimana, Coach? Ya. Membangun tim yang solid. Oke. Tadi kan Coach sempat cerita punya tim gitu ya. Terus gimana cara membangun dari awalnya, Coach? Ya, biasanya kalau saya coba brainstorming dulu. Ya. Alasan dia apa, tujuan dia kemana. Gitu. Jangan sampai kita sebagai owner dalam sebuah bisnis, tujuannya mau ke Bandung, dia tujuannya mau ke Aceh, yang nggak nyambung. Iya, iya. Gitu, ya kan? Nah, jadi itu dulu yang pertama. Jadi pertama kan tadi akhlak. Nah, oh ya, ketika akhlak karakter itu, pastikan juga mereka tidak punya sifat-sifat toksik ya. Sifat-sifat toksik itu ya sifat-sifat yang parasit gitu. Yang ngerugiin kita. Misalnya baperan. Aduh, bisnis sama orang baperan itu capek, teman-teman. Kita udah mau lari nih, kita udah mau lari nih ngejar omset, ngejar profit, dia ngambek. Dia galau, aduh capek. Akhirnya kita bukan sibuk mikirin bisnis, sibuk ngobatin perasaannya dia tuh biar dia semangat lagi. Kita semangatin dia lagi, ngobatin hatinya lagi, ngobatin pikirannya lagi. Capek kayak gitu. Makanya paling penting di awal. Nah, tadi pertanyaannya gimana kalau udah terlanjur? Kalau sudah terlanjur, maka hal yang harus kita lakukan adalah samakan visinya. Gitu ya, samakan visinya. Tanya lagi aja gitu. Ya, samakan visinya. Jadi kita mau bawa kemana nih bisnis kita? Gitu. Walaupun karyawan bisa nggak diajak kayak gitu? Bisa. Karyawan akan lebih merasa memiliki usaha kita jika kita mengajak mereka berbicara tentang tujuan pekerjaan atau tujuan bisnis ini. Itu gitu. Nah, yang ketiga, hitam di atas putih harus jelas. Nah, itu dia. Saya sampai rugi besar itu karena hitam di atas putih nggak jelas. Saya ngerasa udah kenal mereka, saya merasa sudah dekat, saya merasa sudah akrab, akhirnya nggak ada MOU atau macam-macam kayak gitu. Dan ruginya adalah, yaitu ketika something happen, ya tidak ada pertanggungjawaban dari mereka dan mereka bisa kabur gitu. Dan kita juga secara hukum nggak kuat, lemah, karena nggak pernah ada perjanjian secara tertulis dengan mereka. Gitu sih. Oke, Coach. Ini kan udah tinggal 13 menit. Saya boleh tanya satu pertanyaan, the last question ya, Coach. Mungkin agak-agak sulit nih, Coach ya. Kaitannya sama YouTube, ya. Rencananya ada rekanan atau ini ya, anggota komunitas kami yang ingin membuat konten YouTube seperti itu. Tapi ini maunya adalah personal. Jadi di atas nama pribadi. Tapi dia mengajak beberapa tim gitu, beberapa orang untuk menjadi timnya. Nah, tapi ada kekhawatiran, Coach. Pada saat nanti seandainya si YouTube-nya udah namanya udah besar gitu, follower udah banyak, kekhawatirannya adalah timnya ingin menguasai konten itu atau ingin menguasai akun itu. Gimana Coach caranya selain hitam di atas putih, bagaimana nih caranya supaya satu akun YouTube yang dikerjakan oleh beberapa tim ini nggak jadi diperebutkan seperti itu? Oke, nama akun YouTube-nya nanti nama komunitas atau nama personal? Nama personal. Advance atau culture management? Nama personal. Oh, berarti oke. Iya. Kalau nama personal sebenarnya agak sulit untuk direbut sih. Iya. Tapi kalau yang running orang lain kan bisa aja dia tahu passwordnya, dia tahu cara-cara ininya, kontennya kayak gitu, Coach. Gimana? Iya sih. Nah, memang di situ kita harus jelas dulu, betul ya tadi hitam di atas putihnya harus jelas, di atas materai, dan kemudian itu harus dipertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Kemudian agar tidak direbut, ya sistemnya harus bagi hasil. Dan orang yang digaji itu tidak boleh tahu passwordnya. Oke, itu ya. Yang boleh tahu hanya owner. Siapa itu owner? Owner adalah para pemilik saham dari akun tersebut. Gitu. Ya, kayak saya sekarang sebenarnya bukan hanya running YouTube Advan M. Kautsar loh sebenarnya. Ini saya buka rahasia. Jadi saya bikin YouTube musik juga, saya bikin YouTube podcast juga, saya selain podcast di Spotify ya, saya bikin YouTube gaming pun saya bikin. YouTube gaming pun saya bikin. Nah, itu kita punya timnya sendiri-sendiri, yang ngerjain juga sendiri-sendiri, saya sebagai owner dan salah satu pemilik saham, dan setiap bulan dari berbagai channel itu saya dapat pemasukan.
gitu. Ya, ya. Nah, terus kenapa kok si Advan ini percaya pada dia ya? Karena dia juga sebagai pemilik, karena dia punya saham, walaupun nggak banyak gitu. Dan saya yakin dia nggak akan mau ngerebut. Gimana caranya ngerebut? Karena dia sendiri haknya cuma sekian persen dan itu udah jelas. Gitu sih Mbak. Jadi gitu Jadi ya. Jadi nggak ada cara jadi lain selain perjanjian tertulis sih kalau menurut saya. iya, iya. Jadi yang jelas pembagian itunya ya, saham apakah itu bentuknya saham atau sharing profit seperti itu ya, Ya. Coach ya. Ya, Oke. kalau misalnya kita mempekerjakan orang, ya dia jangan sampai tahu tahu password YouTube kita. Tetap yang upload kita atau si pemilik saham yang lain atau yang dapat profit sharing lain, owner lain lah. Iya, iya, Gitu. iya. Oke, siap-siap. Karena YouTube ini sangat menjanjikan, Coach, dari sisi penghasilannya juga, ya kan? Ya, ya Oke. betul. Baik. Terima kasih banyak ya, Coach ya, Sama-sama Mbak atas ya. sharing sessionnya. Jika seandainya, Coach, di kemudian hari saya ingin undang lagi, nggak apa-apa ya, kita bahas tema-tema yang Boleh, lain. It's boleh. okay ya? Kita ngobrol-ngobrol Ya, dan juga saya boleh dong kasih informasi buat teman-teman semuanya yang silakan. besok mau ikut seminar free, seminar gratis. Cek aja di salah satu postingan Instagram saya akhir-akhir ini ada Ya, syarat dan ketentuannya. Nggak susah kok, tinggal klik share doang. Kewajibannya cuma harus nge-share infonya doang. Dan besok kita adakan jam 1 sampai jam 3 atau sampai jam 4. Kita besok bahas tentang naik level berlimpah rezeki. Bagaimana kita bisa meningkatkan profit, meningkatkan omset, meningkatkan rezeki. Bukan lagi kita yang mengejar rezeki, tapi rezeki yang mengejar kita, insya Allah. Gitu, Mbak. Oke, siap. Teman-teman ikutin ya. Ini melalui Zoom ya, Coach ya. Zoom. Berarti Zoom. pakai Zoom ya, kayak teman-teman. Ini kayaknya harus diikuti nih besok nih acaranya Coach Advan karena akan sangat bermanfaat banget nih buat kita ya. Saya juga kayaknya mau ikut, Coach. Oke, Boleh. terima kasih banyak ya Coach Advan atas Sama-sama, sharing Mbak. sessionnya kali ini. Semoga sukses selalu ya dengan usahanya. Amin, ya Dan Rabbal teman-teman cerdas keuangan juga terima kasih ya. Akhir kata, saya Erlina Juwita bersama dengan Coach Advan M. Kausar pamit undur diri. Semoga sharing session berikutnya akan lebih menarik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Coach ya. Thank you. Makasih banyak teman-teman Ya, semuanya. thank you. Sukses selalu. Ya, terima kasih. Oke teman-teman, tadi ada beberapa orang yang bertanya. Saya sudah catat namanya, nanti saya akan DM teman-teman. Dan ini kan masih ada waktu sekitar 9 menit lagi. Teman-teman yang mau giveaway, saya masih buka 3 orang lagi. Silakan yang saya akan ajukan pertanyaan, teman-teman jawab. Nanti 3 orang yang menjawab dengan benar akan saya berikan giveaway. Jadi tadi kan Coach Advan M. Kausar sudah menjelaskan banyak hal tentang mulai dari YouTube, mulai dari Instagram, terus Facebook juga dan WhatsApp. Nah, yang pertanyaan yang saya ingin ajukan untuk giveaway kali ini adalah bagaimana cara kita untuk melakukan engagement pada Instagram. Silakan. Teman-teman yang ngikutin tadi dari awal sampai akhir pasti tahu jawabannya. Bagaimana cara kita menurut Coach Advan ini untuk melakukan engagement pada Instagram? Silakan. 3 orang yang menjawab dengan benar akan mendapatkan giveaway dari Cerdas Keuangan. Ya, silakan. Adakah yang bisa menjawabnya? Bagaimana cara kita untuk melakukan engagement pada Instagram? Silakan. Ya. Oke, ada Diana di sini. Ada Siska Primananda dan Febrianti 25 Pakpahan ya. Oke. Oh, ada juga nih If Koto. Oke, saya catat ya. Ada Siska Primananda. Ya. Iya, Silindung Linda. Oke. Ya, Silindung Linda menjawab dengan benar. Ya, nanti saya DM ya. Oke. Iya. Oke, sudah dapat nih. Sudah dapat pemenangnya. Teman-teman, terima kasih ya. Saya sudah dapat pemenangnya untuk nanti saya akan DM alamat beserta nomor kontaknya. Teman-teman, ya ada lagi yang menyusul. Oke.
Nanti teman-teman saya akan DM yang menjawab dengan benar dan teman-teman harap ini ya, oke, nih udah mau habis baru pada ini. Oke, ya, ya terima kasih ya teman-teman yang sudah menjawabnya dengan benar. Kita akan DM dan saya akhiri Instagram Live hari ini. Terima kasih sudah aktif, teman-teman sudah aktif menjawab dan juga sudah terhubung dengan kita Cerdas Keuangan. Jangan lupa untuk selalu share konten kita juga. Jangan lupa juga untuk mengikuti Instagram sharing session di Cerdas Keuangan yang so pasti tema-temanya akan sangat menarik. Ya, terima kasih teman-teman. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.